Teori kriminologi. Topik kedua dari 75 topik. Pengertian kriminologi dan objek studi kriminologi, bagian kedua. Pemikiran Sutherland membatasi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini telah mendapat berbagai kritik dari para sarjana. Mannheim misalnya, menyetujui pendapat Thorsten Selin, bahwa kriminologi harus diperluas dengan mempelajari conduct norms, atau norma-norma tingkah laku, yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan atau ditentukan oleh berbagai kelompok masyarakat di mana individu merupakan anggota daripadanya. Misalnya, mengenai apakah pilihan orientasi seksual menjadi homoseksual, transgender, lesbian merupakan tindakan pidana, tentunya harus mempelajari conduct norm dalam sebuah negara bahkan mungkin hingga sebuah komunitas adat tertentu, seperti apakah itu pada negara-negara Timur Tengah, yang dengan sendirinya akan dikategorikan sebagai perbuatan kriminal, atau, sebagai contoh, apakah conduct norm tersebut ada di Belanda, yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis, transgender dan lain sebagainya. Terkait dengan pemikiran Sutherland dan Mannheim, perbuatan kriminal yang dipelajari dalam kriminologi sangat erat kaitannya, bahkan berdampak pada penerapan hukum pidana, yaitu suatu aturan yang apabila dilanggar oleh seseorang maka perbuatan tersebut disebut sebagai kejahatan. Hukum pidana sendiri adalah salah satu dari norma-norma masyarakat yang bertujuan mengatur perilaku warganya. Dengan demikian, negara dengan hukumnya hanya merupakan salah satu bentuk dari perwujudan penerapan norma-norma tingkah laku yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi apa sebenarnya objek studi kriminologi? Objek kriminologi menurut Mannheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat, atau kelompok-kelompok masyarakat, dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang atau belum dilarang oleh hukum pidana. Sebagai contoh mengenai kelompok LGBT. Kelompok LGBT baru akan menjadi objek studi kriminologi pada konteks masyarakat Timur Tengah, disebabkan tidak hanya pemerintah setempat melarangnya, namun juga kelompok masyarakat. Objek kriminologi yang mengalami perubahan ini, di satu sisi, menimbulkan suatu kekaburan mengenai objek kriminologi, tetapi sekurang-kurangnya perubahan ini memberikan kepastian bahwa bentuk-bentuk penting dari tingkah laku yang bersifat antisosial bisa mendapat penelitian yang cukup seksama dalam kriminologi. Misalnya saja kasus kejahatan menyihir seseorang sehingga menyebabkan seseorang sakit bahkan kematian, santet, tanpa ada penjelasan medis. Untuk sebagian kelompok masyarakat di tanah air, sihir atau santet sebagai sesuatu yang nyata adanya. Namun demikian hukum formal di negara ini, belum menerima tindakan tersebut, sebagai tindakan kriminal, karena perbuatan tersebut tidak kasat mata, sulit diterima logika rasional, serta susah untuk dicari bukti-bukti empiris dari kejahatan tersebut. Sihir atau santet, sangatlah populer di sebagian masyarakat Indonesia, terutama komunitas masyarakat adat, dianggap sangat merugikan baik perseorangan maupun kelompok, namun hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur maupun memberikan sanksi terhadap kejahatan ini. Seperti halnya penyelesaian konflik secara adat atau musyawarah mufakat, pada kasus sengketa tanah, percekcokan antara tetangga dan lain sebagainya, sebelum ke ranah formal, apabila musyawarah di komunitas setempat atau musyawarah adat belum bisa menyelesaikan konflik tersebut. Sutherland memasukkan pula penologi ke dalam kriminologi, di samping sosiologi hukum dan etiologi kriminal. Bila mana kita lihat definisi dari Eliot dalam Crime in Modern Society maka tampak bahwa Eliot juga memasukkan penologi ke dalam kriminologi. Pendapat bahwa penologi termasuk dalam kriminologi dapat kita lihat terdapat dalam hampir semua buku-buku Amerika mengenai kriminologi, Sutherland, Barnes and Teeter, Mabel Eliot, dan sebagainya. Sedangkan dalam buku-buku Belanda seperti Bonger, Noack, Bemmelen, dan sebagainya, penologi tidak dibicarakan. Bemmelen, misalnya, dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, yang ditulis pada tahun 1958, memberi batasan tentang kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kejahatan itu sendiri diartikan oleh Bemmelen sebagai setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa, atau penderitaan, terhadap pelaku perbuatan itu, sebagai pembalasan. Dalam pengertian yang diberikannya tentang kejahatan tersebut, Bemmelen juga membahas tentang pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan, di mana pada gilirannya masalah penjatuhan hukuman ini juga dicermati melalui bidang ilmu yang kemudian berkembang menjadi penologi. Pentingnya mempelajari penologi dalam penjelasan kriminologi, maka berikut ini akan diberikan contoh uraian dari salah satu aspek yang dipelajari dalam penologi, yakni alasan pembenaran pemberian penghukuman.
Packer dalam memberikan penjelasan tentang alasan pembenaran pemberian hukuman mencoba untuk memberikan teori tentang penghukuman yang terdiri dari 5 teori besar. 1. Retribution. 2. Utilitarian prevention, deterrence. 3. Special deterrence, intimidation. 4. Behavioral prevention, incapacitation. 5. Behavioral prevention, rehabilitation. Retribution. Retribution merupakan teori yang paling tua yang paling banyak dianut, juga oleh awam, tetapi juga yang paling banyak diserang oleh teori-teori yang muncul kemudian. Retribusi sering diterjemahkan, keliru, sebagai pembalasan. Retribution tidaklah tepat diartikan secara sempit hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada pelaku kejahatan karena telah membuat orang lain menderita. Retribusi menjelaskan, dan kemudian memberikan alasan pembenaran terhadap sanksi hukum bagi yang telah melakukan pelanggaran hukum, bahwa pelaku yang bersangkutan harus membayar kerugian atas perbuatannya yang telah membuat orang lain menderita. Sebagai contoh bahwa tidak semua atau tidak sembarangan dan serta-merta hukum pidana formal memutuskan pelaku pembunuhan dengan hukuman mati, sehingga dapat menjawab rasa keadilan dengan membalas dendam kepada pelaku kejahatan. Namun tentunya ada banyak pertimbangan di pengadilan, apakah nantinya keputusan hukuman terhadap tindakan pidana tersebut berupa hukuman mati, seumur hidup, atau hanya beberapa tahun di penjara saja, berdasarkan atas penyelidikan, pemeriksaan pihak kepolisian mengenai motif, dampak pembunuhan dan lain sebagainya. Juga proses pengadilan itu sendiri. Ada teori lain yang sejajar dengan teori retribution, yaitu expiation, penebusan. Pada expiation, penekanannya pada inisiatif untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya, seolah-olah datang dari si pelaku, tetapi yang menentukan hukuman tetap adalah pihak lain di luar dirinya, yakni hakim. Teori ini berasumsi bahwa si pelaku berinisiatif menebus dosanya. Sementara itu, pada teori retribusi pihak yang dirugikan memaksa dilakukannya sesuatu hukuman terhadap pelaku. Prinsipnya sama, adalah membayar kembali kerugian atas kenikmatan yang diperoleh pelaku dengan cara merugikan pihak lain. Dalam perkembangannya, teori ini memang menegaskan baik pembalasan maupun penebusan itu harus mengandung unsur suffering, yaitu derita, sebagai inti atau ukuran. Penderitaan adalah unsur utama dari retribusi. Timbul pertanyaan kenapa harus membayar kembali dengan penderitaan, dasarnya adalah moral guilt, kesalahan moral, maka tidak usah dipertanyakan lagi, sepadan dengan pertanyaan mengapa orang berdosa masuk neraka. Dengan demikian, dalam teori retribusi ini tidak banyak yang bisa kita ambil untuk pembenaran adanya hukuman. Demikianlah materi kedua teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.